Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita lanjut ngebahas light novel Jakuchara volume 6.5. Nah untuk pembahasan part 3 nya ini akan merangkum mulai dari chapter 7 sampai 10 dari volumenya. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau meminta support kalian lah ya Ces, dengan cara subrek kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, diceritakan mengenai masa lalu Fuka yang menghabiskan waktu masa SMP-nya dengan tidak memiliki seorang teman sebayanya satupun. Itulah yang membuat Fuka menghabiskan hari-harinya di perpustakaan dan akhirnya bertemu dengan Koda yang merupakan pengawas di sana. Biarpun Fuka dan Koda ialah murid dan guru, namun itu tidak membuat hubungan mereka terganggu. Sekalipun tidak ada teman sebaya, namun Fuka memiliki satu orang teman yaitu Koda yang menemaninya selama masa SMP. Oke, nggak cuma hanya itu. Di part sebelumnya juga kita dikasih tahu kalau hubungan Yuju dan Suji sedikit merenggang Ces. Yang dimana ternyata itu hanyalah kesalahpahaman Yuju yang mengira kalau Suji sudah berselingkuh karena sudah jarang menghabiskan waktu bersama dengannya. Ternyata Suji menjauh karena ingin mempersiapkan hadiah kepada Yuju di hari ulang tahunnya nanti. Yang dimana juga membuat Yuju malu setengah mati karena sudah salah paham. Oke lah Ces, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke chapter 7-nya. Chapter ini menceritakan kegelisahan Mimimi akan dirinya yang belum berkembang. Di sini bercerita setelah kejadian Tama yang waktu itu berhadapan dengan Erika. Bisa dibilang di sini Tama sudah berubah dan berhasil menghalau Erika sang ratu kelas. Tentunya berkat latihan dan dukungan dari Tomozaki. Nah sejak saat itu Mimimi selalu memperhatikan Tama yang sudah sangat dewasa. Biasanya Mimimi lah yang selalu membantu Tama untuk menyesuaikan diri saat berinteraksi di sebuah kelompok. Namun, sejak kejadian waktu itu, Tama sudah sangat mandiri, sehingga membuat Mimimi merasa kalau ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, diawali saat Mimimi dan Tama beserta beberapa gadis sedang asyik mengobrol di ruang kelas. Di sini, Tama sudah terbiasa membuat candaan dan mengatur percakapan kelompok dengan baik. Mimimi bahkan tidak perlu berbuat apa-apa lagi agar Tama bisa bergabung ke percakapan. Disinilah Mimimi merasa kalau Tama memang sudah benar-benar bertumbuh. Seketika itu juga, Mimimi langsung diiringi pikiran negatif dan langsung membandingkan dirinya dengan Tama. Mimimi merasa kalau dirinya belum ada bertumbuh belakangan ini. Mimimi merasa kalau ia masih berdiam diri di zona nyaman dan tertinggal jauh oleh orang lain. Oke, kemudian dilanjutkan sepulang sekolah, saat Mimimi dan Tama beserta para gadis tadi ingin makan bersama sebelum pulang. Mereka memutuskan untuk makan bersama di seberang stasiun di dekat sekolah. Di sini, Mimimi juga kembali dikejutkan oleh Tama yang dengan senang hati mau ikut hangout bersama mereka. Yang dimana biasanya, Tama pasti tidak mau bergabung dan selalu menolak untuk pergi bersama. Lagi dan lagi, Mimimi merasa semakin rendah saat melihat Tama yang sudah sangat berubah. Oke, kemudian saat memasuki restoran, mereka berjumpa dengan fraksi Suji. Yap, fraksi Suji seperti yang kalian tahu, berisikan Suji, Takahiro, Takei, dan juga tentunya anggota baru yaitu Tomozaki. Di sini, Mimimi seketika teringat mengenai Tomozaki yang juga sudah bertumbuh sama seperti Tama. Mimimi bertukar pandang sekilas dengan Tomozaki dan menyadari kalau ia memang menjadi bagian dari fraksi Suji. Mimimi sadar kalau Tomozaki juga sudah jauh berubah ketimbang pertama kali mereka berjumpa. Yap, lagi dan lagi Mimimi kembali minder dengan dirinya sendiri jika dibandingkan dengan Tomozaki dan Tama. Kemudian mereka pun duduk memesan makanan dan Tama seperti sudah menjadi ketua kelompok dan mengatur pesanan makanan mereka. Nah, karena Mimimi sudah tidak tahan lagi, Mimimi pun seketika izin ke toilet untuk menenangkan dirinya. Nah, namun saat berjalan memasuki toilet, Mimimi berpapasan dengan Tomozaki, yang kebetulan posisinya juga ingin pergi ke toilet.
Namun yang membuat Mimimi terkejut ialah Tomojaki yang sudah terbiasa untuk membuka percakapan duluan seakan ia sudah ahli di situ. Tomojaki dengan santai membahas soal Tama yang sudah cukup berubah seakan tidak sadar kalau dirinya juga terlibat dengan perubahan Tama dan dirinya juga sudah jauh berubah. Melihat itu, Mimimi seketika menunduk salting melihat Tomojaki yang sudah semakin bertumbuh keren. Namun di satu sisi, Mimimi kembali diiringi rasa minder yang luar biasa. Oke, kemudian dilanjutkan saat ingin pulang. Di sini, fraksi Suji ikut bergabung dengan rombongan Mimimi untuk pergi ke stasiun. Nah, saat sampai di sana, mereka berjumpa dengan Aoi yang kebetulan baru selesai dari ekskul larinya. Nah, di sini posisinya Ces, si Mimimi ini udah keluar dari ekskul lari karena minder juga dengan Aoi. Oke, kemudian kedatangan mereka tentunya mengejutkan Aoi dan alhasil Aoi pun ikut bergabung dengan mereka. Mimimi di sini kembali melihat Aoi yang bisa dengan gampang membaur dan diterima dengan baik. Mereka semua di situ dengan asik berbicara satu sama lain kecuali Mimimi. Mimimi di sini merasa kalau ia sudah ditinggalkan jauh oleh semua temannya. Oke, kemudian dilanjutkan saat sudah pulang ke rumah. Di sini, Mimimi memutuskan untuk mengganti pakaiannya dan jogging sebentar untuk menenangkan dirinya. Di sini Mimimi menyadari dirinya yang minder sudah membuat dirinya terpaksa keluar dari klub kesayangannya. Mimimi sadar kalau ia belakangan ini sudah melupakan hal yang ia sukai hanya karena merasa rendah terhadap dirinya. Mimimi dipenuhi oleh pikiran negatif setiap mengingat Tomojaki dan Tama beserta Aoi yang selalu bertumbuh setiap harinya. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Di sini, mereka sedang dalam jam pelajaran olahraga dan secara kebetulan Mimimi harus bertanding lari dengan Aoi. Tentunya dengan pikiran kacau, Mimimi pasti akan kalah telak dengan Aoi. Namun saat tengah berlari, Mimimi akhirnya sadar akan satu hal. Yang perlu ia lakukan adalah melakukan sesuatu yang ia sukai tanpa perlu memperhatikan orang lain. Ia hanya perlu terus maju tanpa perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya, pertandingan lari tersebut pun dimenangkan oleh Mimimi di detik-detik terakhir, dan ia sangat menikmati kemenangan tersebut. Mimimi akhirnya merasa kalau ia sudah bertumbuh sedikit, sejak ia bisa berpikir untuk melakukan semuanya sesuai kata hatinya, dan bukan karena orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 9-nya. Diawali dengan menceritakan Takahiro yang sedang berbicara dengan abangnya. Ya tentunya abang kandungnya ya Ces, yang bernama Yuji. Nah di sini ternyata abangnya si Takahiro seakan mengingatkan Takahiro untuk datang ke tempat biasa dan jangan telat. Ia juga menyuruh Takahiro untuk berdandan rapi dan menggunakan parfum agar terlihat elegan. Takahiro pun menanggapi dengan nada sedikit kesal namun seakan sudah biasa. Takahiro menjawab kalau ia pasti akan datang tepat waktu. Mendengar itu, Yuji pun tersenyum senang sambil berpamitan kepada Takahiro. Di sini, Takahiro sempat bergumam dalam hatinya kalau ia sebenarnya merasa kerepotan setiap kali dimintai tolong seperti itu. Namun Takahiro sebenarnya cukup menyukai pekerjaan tersebut. Alhasil ia pun menerimanya dan memutuskan untuk datang. Nah, kalau kalian tanya Ces, datang kemana dan kenapa ia harus berdandan rapi, ya, kalian dengar aja sendiri nanti, oke? Nah, kemudian tiba-tiba scene berpindah dan dilanjutkan dengan scene di mana Gumi sedang berbelanja dengan teman-teman sekolahnya. Kalau kalian lupa, Ces, si Gumi ini merupakan seorang gadis yang bekerja di tempat kerja pada waktu yang sama dengan Tomojaki dan Takahiro. Ingat kalian kan? Nah, di sini Gumi seakan terpaksa harus mengikuti teman-temannya berbelanja, mengingat ia sendiri sebenarnya tipe orang yang malas untuk bergerak. Apalagi harus keluar-keluar. Gumi pun menahan dirinya dan mencoba mengikuti arus bersama dengan teman-temannya. Nah kemudian saat ingin pulang, tepatnya di pinggir jalan, mereka memperhatikan ada seorang pria tampan yang berdandan rapi. Kedua temannya Gumi pun seakan langsung terpukau dengan pria tersebut. Namun di sisi lain, Gumi seketika terkejut melihat pria yang terasa familiar yang ada di depan matanya sekarang. Ya, pria tersebut ialah Takahiro yang sudah berdandan rapi dan menuju ke tempat kerjanya. Namun di sini Gumi sedikit curiga melihat Takahiro yang berpenampilan seperti tidak biasanya.
Gumi juga tahu kalau penampilan tersebut bukan penampilan dari tempat kerja mereka. Yang artinya Takahiro pasti ingin bekerja di tempat lain dengan penampilan seperti itu. Dan betul aja Cis, Gumi melihat Takahiro berjalan dan ingin memasuki sebuah bar. Seketika itu, teman-temannya Gumi pun spontan ingin mendekati Takahiro, namun ditepis oleh Gumi yang berkata kalau ia mengenal Takahiro. Spontan, teman-temannya Gumi pun merasa iri dan ingin agar Gumi memperkenalkan mereka dengan Takahiro. Teman-teman Gumi pun mengusulkan untuk mengikuti Takahiro diam-diam. Nah, di sini awalnya Gumi ingin sekali menolak, mengingat ia juga sudah tidak punya energi lagi untuk berjalan, mengingat dirinya sangat malas dan tidak terbiasa bergerak. Namun di satu sisi, Gumi juga sangat penasaran mengapa Takahiro memasuki tempat seperti itu, apalagi ia juga sudah berdandan rapi. Alhasil mereka pun mengikuti Takahiro diam-diam. Nah, tak lama kemudian mereka pun memasuki bar tersebut dan dihadapkan dengan suasana orang dewasa, yang dimana tentunya pengunjung yang datang ke sana ialah kebanyakan orang dewasa. Namun Gumi dan kawan-kawan mencoba untuk membaur sambil mencari Takahiro. Kemudian Gumi mencoba bertanya kepada salah satu staf di sana apakah ada orang yang bernama Mijusawa. Nah, Mijusawa itu nama belakangnya si Takahiro ya, Ces. Oke, kemudian staf tersebut pun langsung menunjuk seseorang yang mirip dengan Takahiro. Gumi pun langsung mendekati orang itu dan mendapati kalau ia bukan Takahiro. Orang tersebut pun tersenyum sambil menjawab kalau ia adalah abangnya Takahiro, yaitu Yuji. Yuji pun menyapa Gumi dan kawan-kawan sambil menawarkan tempat duduk selagi ia memanggil Takahiro. Gumi dan kawan-kawan pun duduk manis menunggu kedatangan Takahiro. Nah, tak lama kemudian Takahiro pun muncul dengan pakaian rapinya dan menyapa Gumi dan kawan-kawan. Di sini, Takahiro tidak menyangka akan berjumpa dengan Gumi di tempat seperti itu. Gumi pun membalas kalau ia juga tidak menyangka melihat Takahiro bekerja di sebuah bar. Takahiro pun menjelaskan kalau ia hanya membantu abangnya selama musim panas untuk bekerja sebagai pelayan di situ. Takahiro di sini juga menggunakan skill komunikasi tingkat tingginya dan menggoda kedua teman Gumi dengan mulus. Gumi di situ membalas godaan Takahiro dengan kesal namun sambil tertawa. Mereka pun menikmati minuman mereka sambil ditemani oleh Takahiro dan Yuji. Nah, kemudian saat jam sudah cukup larut, Gumi dan kawan-kawan pun memutuskan untuk segera pulang. Kemudian saat mereka sudah pulang, tiba-tiba bos dari bar tersebut datang dan menyapa Takahiro. Bos tersebut memuji keahlian Takahiro yang sangat alami jika berbicara dengan wanita. Takahiro pun membalas kalau ia memang sudah terbiasa bermain-main dengan seorang gadis. Kemudian bos tersebut sambil tersenyum membalas kalau lebih baik Takahiro segera mencari orang yang ia cintai dan langsung berpacaran, ketimbang terus bermain-main dengan seorang gadis. Takahiro pun membalas kalau ia sudah melakukannya, namun ia sekarang hanya bisa menunggu. Takahiro berkata kalau orang yang ia sukai sangatlah rumit dan sangat jauh berbeda dengan para gadis pada umumnya. Ya, kalian pun pasti udah tahu kan, Ces, cewek yang si Takahiro sukai itu si Aoi. Jadi ya masih bertepuk sebelah tangan lah posisinya sekarang. Bayangin aja lah, Ces, cowok seganteng dia bisa bertepuk sebelah tangan, apalagi kalian yang gak good looking, ya kan? Ups. Oke, kita lanjut ke chapter terakhirnya, yaitu chapter 10. Nah, ini dia, Ces, lanjutan dari volume 6 waktu itu, tapi dari perspektifnya si Mimimi. Kalian ingat kan, di akhir pertemuan Tomojaki dan Mimimi, di situ si Mimimi ini keceplosan mengungkapkan perasaannya kepada Tomojaki. Dan setelah berkata demikian, Mimimi langsung salting dan langsung pergi meninggalkan Tomojaki. Nah, ini dia lanjutannya, Ces. Di sini, Mimimi langsung berlari ke salah satu gedung yang tak cukup jauh dari posisi Tomojaki tadi. Di sini, Mimimi memutuskan untuk duduk dan merenungi perkataannya tadi. Mimimi tidak menyangka kalau perasaannya akan tembus melalui mulutnya dan mengakuinya tepat di depan orang yang ia sukai. Mimimi sadar kalau ia sudah menyukai Tomojaki cukup lama. Namun karena melihat Tomojaki yang dekat dengan Fuka dan juga Aoi, membuat Mimimi ingin mengabaikan perasaannya. Namun tanpa sadar, perasaan Mimimi malah semakin besar dan akhirnya bocor begitu saja tepat di depan Tomojaki. Di sini, Mimimi langsung meratapi dirinya dan berharap kalau Tomojaki bisa melupakan semua itu. Namun Mimimi sadar apapun yang ia lakukan sekarang, hubungan mereka pasti akan berubah ke depannya.
Mimimi pun seketika terdiam memegang dadanya sambil merasakan perasaannya yang meluap-luap keluar. Oke lah Ces, sekian pembahasan part terakhirnya. Sis, akhirnya Mimimi juga ditampilin, ya kan Ces? Jujur aja lah ya, aku dari awal cuma nunggu si Mimimi ini. Hehe, semoga lah ada keajaiban untuk si Mimimi ini, ya kan? Nah, untuk kalian yang udah baca light novelnya sampai yang terbaru, pasti udah tau lah kenapa aku bilang kayak gitu, ya kan? Yap, oke lah, itu dulu untuk pembahasan Jakuchara volume 6.5. Saran dari aku nih ya Ces, kalau kalian suka sama orang, harusnya kalian cepatlah sadar sama perasaan kalian. Ketimbang pura-pura gengsi dan enggak ngaku, akhirnya berujung ke penyesalan maupun dihadapkan di situasi yang tak terduga nantinya. Oke? Bella, sekian dari Mimin. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, cheers.